Bab 16. Undangan dua puncak. Aku tunggu. Mendengarkan ancaman dingin Henry G ketika dia pergi, seringai muncul di sudut mulut Harley Y. Setelah duel selesai, awalnya berpikir tidak ada ketegangan, tetapi ternyata adalah pertarungan yang brilian. Murid magang melakukan serangan balik, tidak hanya mengalahkan murid ketua puncak Diyang, tetapi juga secara terbuka memprovokasi Henry G, membuat seluruh puncak Diyang malu. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menonjolkan Harley Y di Sekte Han Yue, dan juga ditakdirkan bahwa dia akan menjadi bahan pembicaraan setelah makan malam. Kalian tidak melihatnya. Dragon Zhao hampir dibunuh oleh Harley Y. Ketua puncak Diyang sangat marah sehingga dia ingin membunuh di tempat. Kamu tidak melihat wajah tuanya. Tidak ilmiah. Di puncak Tianyang, Laiden Zong berbaring di kursi dengan malas. Mendengar laporan muridnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terduduk, dan di wajahnya yang montok, ada warna kejutan. Dragon Zhao kalah. Di puncak Renyang, setelah mendengar laporan Yasmi Su, Master Quarlet yang sedang duduk bermeditasi mau tidak mau membuka matanya karena terkejut, hasilnya di luar dugaannya. Dibandingkan dengan puncak Tianyang dan puncak Renyang, kemarahan Henry G puncak Diyang telah menyebar ke seluruh gunung. Pecundang, semuanya pecundang. Dengan wajah tua yang murung, Henry G tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wajah puncak Diyang aku hilang semua oleh kalian. Di bawah, murid puncak Diyang merangkak, melihat Henry G marah, tidak berani mengeluarkan suara. Dan pada saat ini, Harley Y yang menyebabkan badai kecil ini, bersembunyi di hutan pegunungan belakang saat ini dan menghitung hadiahnya. Yang disebut hadiah tentu saja adalah tas penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh Henry G. Di dalam tas penyimpanan terdapat tumpukan batu-batu berkilau, terdapat batu spiritual yang merupakan mata uang universal para kultivator, disegel dengan energi spiritual yang melimpah, yang dapat digunakan untuk membeli barang dan juga dapat digunakan untuk kultivasi. 500 batu spiritual. Menghitung jumlah batu spiritual di dalam tas penyimpanan, Harley Y masih sedikit terkejut, dan diam-diam memuji Henry G Royal. Ketahuilah, di gerbang luar Sekte Han Yue, setiap murid hanya dapat menerima 20 batu spiritual per bulan. Bagi Harley Y, 500 batu spiritual ini juga kekayaan besar. Klik. Dengan lembut menghancurkan sepotong batu spiritual, Harley Y dengan rakus menyerap energi spiritual murni yang meluap, menambah konsumsi yang disebabkan oleh pertarungan. Setelah menyerap lebih dari selusin potong energi spiritual murni dari batu spiritual, Harley Y pun menyimpan tas penyimpanan, tetapi dia penuh dengan ekspresi termenung. Di panggung Feng Yun, dia benar-benar membuat marah Henry G. Meskipun dia datang ke Sekte Han Yue belum lama, tapi dia banyak mendengar tentang perilaku Henry G, dan orang itu adalah seorang pendendam. Sepertinya hari-hari yang akan datang tidak akan jauh lebih baik. Harley Y menggosok alisnya dengan ringan. Harley Y agak sakit kepala. Saat matahari terbenam, Harley Y diam-diam keluar dari gunung belakang dan kembali ke taman spiritual kecil. Cedera Fendi Zhang dan Winston Hu pada dasarnya telah pulih, tetapi binatang spiritual bernama elang itu tidak terlalu optimis. Segera, panci besi besar didirikan, dan api menyala. Harley Y merebus serigala darah yang diburu ke dalam panci besar, dan aroma memikat memenuhi seluruh taman spiritual kecil. Sudah lama aku tidak melihat daging sebanyak itu. Winston Hu menyeka air liurnya lebih dari sekali, sambil berkata, dia tidak lupa melirik elang di sampingnya yang terus menatap wajan besi. Lalu tersenyum berkata, elang, kamu bisa makan kenyang hari ini. Anak muda, kamu hari ini. Di samping, Fendi Zhang memandang Harley Y, tetapi dia berhenti berbicara. Aku baik-baik saja hari ini. Sambil tersenyum,
Harley Ye terus memasukkan bumbu ke dalam wajan besi, tetapi dia tidak menyebutkan apapun tentang panggung Feng Yun hari ini. Baguslah, baguslah kalau tidak apa-apa. Baguslah kalau tidak apa-apa. Fendi Zhang tersenyum lembut, tetapi matanya sangat khawatir. Pertarungan Harley Ye melawan Dragon Zhao bergejolak. Dia tampaknya telah mendengarnya, dan agak terkejut, tetapi dia terus-menerus merasa hangat hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak relevan yang dia selamatkan akan bersedia membelanya dan tidak segan-segan menantang keagungan Henry Ge secara terang-terangan. Memikirkan hal ini, Fendi Zhang masih memiliki semacam kesedihan di hatinya. Dia dulu adalah tetua dari Sekte Han Yue, tetapi sejak dia diturunkan dari gunung, situasinya sangat menyedihkan. Di masa lalu, adik dan kakak seperguruan memandang rendah dia, dan bahkan murid-murid dari generasi muda datang untuk membuat masalah setiap beberapa waktu. Dibandingkan dengan adik dan kakak seperguruan serta para murid yang lebih muda yang pengkhianat dan penindas, Harley Ye di depannya benar-benar membentuk kontras yang tajam dengan mereka. Ayo makan. Harley Ye tampaknya tidak menyadari perubahan ekspresi Fendi Zhang, sudah mengambil daging serigala rebus. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, hehe. Elang, bagian ini milikmu, makan lebih banyak untuk tonik. Makan malam sampai berkeringat deras, serigala darah adalah siluman, penuh harta karun, digunakan untuk merebus sup. Itu adalah tonik yang bagus untuk menyehatkan tubuh, terutama bagi Fendi Zhang dan Winston Hu. Setelah makan, sekujur tubuh terasa mengepul. Taman spiritual kecil di malam hari tidak damai, dan di tengah makan malam, seorang tamu cantik datang. Pengunjungnya adalah seorang murid perempuan yang berpakaian putih, bermandikan cahaya bulan, dan tak bernoda, dengan ketidakpedulian di pipinya yang menolak orang ribuan mil jauhnya. Dilihat lebih dekat, bukankah Yasmi Su yang menonton pertempuran di bawah panggung Feng Yun di siang hari? Loh, kakak seperguruan Su, angin apa yang membawamu ke sini? Harley Ye tidak melirik Yasmi Su, sementara dia mengambil sepotong daging serigala, kata-katanya tidak asin ataupun tawar. Ekspresi Yasmi Su menjadi lebih muram gara-gara jawaban Harley Ye yang cuek, tapi dia masih menarik napas dalam-dalam dan tidak langsung menyerang. Guru mengundang kamu untuk bergabung dengan puncak Ren yang kami. Yasmi Su berkata dengan dingin, dia tidak lupa melemparkan sepucuk surat di udara. Jika kamu setuju, kamu bisa datang ke puncak Ren yang besok. Meskipun Yasmi Su berbicara dengan jelas dan dingin, hatinya tercekik. Siapa dia? Dia adalah bunga sekte Han Yue di gerbang luar dan murid spesial dari ketua puncak Ren Yang, tapi dia diceramahi oleh Harley di panggung Feng Yun hari ini, tetapi Master Quarlet justru memintanya untuk menyampaikan pesan setelah dia kembali. Undangan puncak Ren yang benar-benar membuatku tersanjung. Pesan sudah aku sampaikan, kamu bisa jaga diri. Yasmi Su tidak ingin menunggu terlalu lama, memberikan surat itu dan berbalik. Ketika dia hendak berjalan keluar dari taman spiritual kecil, dia berhenti lagi dan melirik Harley Ye yang masih melahap. Jangan berpikir bahwa kamu tidak akan terkalahkan jika kamu mengalahkan Dragon Zhao. Kamu harus tahu bahwa murid-murid sekte Han Yue yang bisa membunuhmu tak terhitung. Jika terlalu kuat aura pembunuhanmu, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan hasil yang tepat pada akhirnya. Setelah berbicara, Yasmi Su menghilang di pintu bagaikan angin. Kepergiannya tidak membuat ekspresi Harley Ye berubah, dia tetap melahap daging serigala. Anak muda, puncak Ren yang adalah salah satu 3 puncak utama di gerbang luar, lebih baik pergi saja. Jangan lewatkan masa depanmu, kamu bisa melewatinya jika bersabar sedikit, kata Fendi Zhang santai tapi tulus, demi kebaikan Harley Ye. Senior, aku mengerti. Harley Ye terkekeh, tidak lupa menyeka mulutnya yang penuh minyak. Segera,
pintu taman spiritual kecil terbuka lagi kali ini. Seorang murid berbaju putih yang tampan masuk. Basis kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6 alam Ningki. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat, tapi dia jauh lebih baik dari Dragon Zhao. Orang ini adalah murid spesial dari ketua puncak Tianyang, bernama Kelvin. Kamu yang mengalahkan Dragon Zhao. Kelvin menjentikkan kipasnya dan berjalan masuk, melirik Fendi Zhang, dan memandang Harley Ye dengan main-main. Oke, Harley Ye awalnya berpikir bahwa Kelvin sama sopannya dengan penampilannya, tetapi kesannya tentang Kelvin sangat berkurang ketika dia mengatakan ini. Dia tampaknya ramah, tetapi di dalam tulangnya dia juga tipe orang yang sombong. Aku tidak tahu ada perlu apa kakak seperguruan mengunjungi larut malam. Kata-kata Harley Ye masih cuek, dan dia terlalu malas untuk mengurus orang seperti itu. Bukan masalah besar, aku hanya membantu guru untuk menyampaikan pesan. Guru bilang kamu bisa menjadi murid puncak Tianyang. Mulut Kelvin dipenuhi dengan senyuman, dan dia menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan, tapi dagunya terangkat tinggi, postur yang memproklamirkan diri sebagai atasan. Oh. Harley Ye hanya menjawab dengan santai, dan kemudian memasukkan daging serigala ke dalam mulutnya. Dengan sikap Harley Ye ini, Kelvin tidak marah atau kesal, tapi dia hanya tersenyum mencibir dan berjalan menuju pintu. Namun, saat hendak keluar rumah, dia juga melirik Harley Ye seperti Yasmisu, kamu sudah memprovokasi puncak Di yang dengan tidak tahu diri. Jangan tidak tahu dihargai orang, kamu harus tahu, di puncak Tianyang kamu bukan apa-apa. Dengan itu, Kelvin menggoyangkan kipas lipat dengan ringan dan melangkah keluar pintu. Setelah Kelvin pergi, Harley Ye benar-benar meletakkan peralatan makannya. Anak muda, kamu. Fendi Zhang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh kata-kata Harley Ye. Senior, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Harley Ye menyeka noda minyak dari mulutnya dan tersenyum. Aku tentu saja ingin mencari pendukung, tetapi kamu juga lihat bahwa mereka meremehkanku dari lubuk hati. Jika aku merendahkan diriku untuk menjadi murid mereka, bukankah aku mencari kesusahan sendiri? Fendi Zhang terdiam, tetapi menghela nafas. Aku tahu jelas masalah di sekte dengan sangat baik. Harley Ye tersenyum kecil dan melanjutkan, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, dan penuh bahaya dan dosa. Meskipun aku murid magang, aku lebih suka tidak masuk 3 puncak utama. Cukup mencoba yang terbaik, jangan sakiti dirimu sendiri. Ajaran senior, junior akan mengingatnya di hati. Bersambung. Bab 17. Paviliun Harta Karun. Di tengah malam, Harley Ye menyelinap keluar dari taman spiritual kecil lagi. Mencari hutan yang rimbun, Harley Ye duduk bersila di atas batu besar. Klik, klik. Segera, suara benturan tulang terdengar. 3 jam pelatihan tubuh barbar, membuat dia kehilangan kekuatan dan berkeringat panas. Tetapi dia secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit merobek tubuhnya yang luar biasa. Manfaat latihan fisik juga jelas. Harley Ye sangat merasakan bahwa setiap kali metode rahasia pembakar langit berjalan selama 1 sirkulasi kecil meridian, tubuh fisik akan menjadi lebih halus dan kekuatan tersembunyi di otot membuatnya bersemangat. Kelelahan, Harley Ye bermandikan cahaya bintang dan cahaya bulan, dan menelan energi spiritual murni di pegunungan dengan rakus. 1 jam kemudian, dia melompat dari batu. Kultivasi berikutnya adalah pertarungan jarak dekat dari jurus kemarahan monster. Dengan tubuh daging yang kuat, kekuatan serangannya juga menjadi tirani. Ketika Harley Ye mendapatkan kembali napasnya, cahaya merah muncul di timur. Energi spiritual kaya di dini hari,
esensi dari pergantian matahari dan bulan adalah yang paling murni saat ini. Ketika Harley Ye naik ke gunung spiritual Sekte Han Yue, banyak murid Sekte Han Yue sudah berjalan keluar dari gua kediaman mereka. Harley Ye. Ketika para murid duduk di atas batu menyerap energi spiritual melihat Harley Ye, mereka semua melemparkan tatapan heran. Pada saat ini, terlalu banyak orang yang tidak berani meremehkan murid magang yang baru tiba ini. Dalam pertempuran kemarin, dia memainkan pamornya dan secara terbuka memprovokasi ketua puncak Diyang, menunjukkan sifatnya tidak tunduk pada kekuatan. Anak ini menjadi terkenal setelah satu pertarungan, tetapi hari-harinya tidak akan lebih mudah di masa depan. Secara pribadi, banyak murid berbicara diam-diam dan menunjuk ke Harley Ye. Siapa Henry G? Mana mungkin dengan mudah mengampuninya? Kudengar Henry G menyuruh murid pewarisnya keluar pertapaan lebih awal dan mengancam akan membunuh Harley Ye. Benarkah? Maka ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ditemani oleh diskusi yang berbisik-bisik, Harley Ye berjalan dengan pelan dengan pedangnya di punggungnya, tetapi dia terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin dia tidak menangkap beberapa informasi yang berguna? Murid pewaris, ada kilatan cahaya di matanya, dan Harley Ye tahu bahwa akan sulit untuk tenang dalam beberapa hari ke depan. Meskipun dia datang ke Sekte Han Yue belum lama ini, dia juga banyak mendengar tentang perilaku Henry G. Dia pasti membalaskan keluhan sekecil apapun dan melakukan segalanya dengan ekstrim. Kedua poin ini dapat menafsirkan dengan baik sifat Henry G. Selanjutnya pasti ada badai ganas pembalasan dendam. Sepertinya harus bergegas meningkatkan kekuatan, gumam Harley Ye, mempercepat langkahnya. Setelah berbelok beberapa tikungan besar, Harley Ye berhenti di depan sebuah paviliun. Paviliun itu sangat besar dengan radius 10.000 kaki, dan momentumnya luar biasa. Ini adalah simbol yang mendominasi di sini. Sebuah plakat digantung di pintu Paviliun Harta Karun. Paviliun Harta Karun, terus terang adalah toko di Sekte Han Yue, yang menjual segala macam barang, rumput spiritual, cairan spiritual, buah spiritual, giok spiritual, teknik hitam, senjata spiritual, yang semuanya berguna untuk hal-hal kultivator. Selain itu, ada banyak barang aneh di sini. Dikatakan bahwa itu semua adalah harta karun, tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Murid Sekte Han Yue dapat membeli barang-barang di sini dengan menggunakan batu spiritual, dan tentu saja mereka juga dapat membawa barang-barang mereka sendiri untuk dijual di sini. Di Sekte Zeng sebelumnya, ada toko sekte yang serupa ini, dan bisnisnya berkembang pesat. Tidak tahu apakah paviliun harta karun dari Sekte Han Yue punya harta karun. Dengan gumaman pelan, Harley Ye melangkah masuk. Laki-laki yang menjaga paviliun harta karun adalah seorang lelaki tua dengan perut besar dan telinga besar. Orang Han Yue memanggilnya Samudera Pang. Berbeda dengan paviliun senjata spiritual dan di Zhou, orang ini bermata besar dan bermata bulat, tajam dan energi. Jika ada yang mencuri sesuatu darinya, tidak akan pernah luput dari matanya. Apa kabar tetua? Harley Ye masuk dan membungkuk hormat. Ya, lihat saja. Samudera Pang bertelanjang dada, seperti Buddha Maitreya, bermata cerah. Anak muda, jangan mencuri barang. Murid mana berani? Harley Ye tersenyum dan berjalan menuju kedalaman. Bagian dalam paviliun harta karun sangat besar, dan aroma rumput spiritual dan buah spiritual dapat tercium di mana-mana. Dengan pandangan sekilas, Harley Ye melihat banyak harta yang luar biasa, dan matanya bersinar terang. Lotus api. Harley Ye menatap lotus dengan mata bersinar, tampaknya terbakar dengan api, aura atribut api murni menerkamnya, dan kekuatan spiritual yang kaya melekat padanya, mengandung elemen spiritual yang murni. Menjilat bibirnya,
Harley melirik harga dan tidak bisa menahan untuk menelan air liur. 500 batu spiritual. Harley menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi dengan enggan. Dia memiliki batu spiritual sebanyak itu di tangannya, tapi totalnya hanya 1000 lebih. Meskipun Lotus Api memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, tapi tidak bersedia untuk membelinya. Setelah beberapa langkah, mata Harley terus-menerus tertarik. Rumput elemen manusia, bunga matahari hijau, ginseng sulur ungu. Satu persatu rumput spiritual yang kuat akan energi spiritual, membuat Harley menelan air liurnya. Jika menelan semua rumput spiritual ini, kemudian memurnikannya, tingkat kultivasi pasti akan meningkat. Hanya saja harganya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, Harley tidak tahan melihat harganya, semakin lihat semakin sakit. Dia awalnya berpikir bahwa membawa 1000 batu spiritual lebih sudah termasuk sedikit kekayaan kecil. Sekarang tampaknya dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Di paviliun harta karun ini, batu spiritualnya benar-benar tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, Harley berkeliaran selama hampir 1 jam. Area penjualan senjata spiritual langsung diabaikan olehnya. Dengan pedang Tianke di tangannya, dia benar-benar meremehkan senjata spiritual lainnya. Ketika dia datang ke area teknik hitam, Harley dengan rakus mengambil sepotong gulungan kuno, tetapi yang mengecewakannya, itu semua adalah teknik energi perlindungan yang paling dasar. Baginya, itu memang bisa diabaikan. Esensi spiritual. Di sudut paviliun harta karun, Harley mengambil gulungan kuno yang rusak dengan 4 karakter besar tertulis di atasnya, gulungan kuno spiritual giok. Dengan sedikit keraguan di benaknya, dia membuka halaman pertama, tetapi dia sedikit terkejut, karena halaman pertama gulungan kuno spiritual giok mencatat metode pemurnian esensi spiritual. Paviliun harta karun juga menjual ini. Tak heran Harley terkejut. Alasan utamanya adalah esensi spiritual ini seperti batu spiritual. Tidak hanya mengandung kekuatan spiritual, tetapi juga dapat digunakan sebagai mata uang. Sangat diperlukan untuk kultivasi harian murid Sekte Heng Yue. Sejak lama, dalam Sekte Heng Yue, esensi spiritual telah dimonopoli dan disebarluaskan oleh sekte. Harley mengira metode pemurnian esensi spiritual tidak akan pernah disebarkan kepada orang luar, tetapi saat ini metode pemurnian esensi spiritual ditata dengan rapi di sini. Apakah tidak takut para murid mempelajarinya secara sembunyi-sembunyi? Harley menggaruk kepalanya, mau tidak mau melirik harga esensi spiritual, tiba-tiba kaget. Metode pemurnian esensi spiritual sangat berharga, hanya dijual 20 batu spiritual. Harley sekali lagi menatap gulungan kuno di tangannya, entah kenapa berpikir bahwa gulungan kuno spiritual giok itu palsu. Pada saat ini, samudera Pang di luar pun menggeliat tubuhnya yang gemuk dan berjalan mendekat. Melihat Harley memegang gulungan kuno spiritual giok, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anak muda, apakah kamu tertarik dengan gulungan kuno spiritual giok?" Harley menggelengkan kepalanya, menggaruk kepalanya, dan bertanya sambil tersenyum, "Tetua, apakah harga gulungan-gulungan kuno spiritual giok ini salah? Bagaimana bisa?" Lalu metode pemurnian esensi spiritual ini bernilai 20 batu spiritual. Gulungan kuno ini memang sangat berharga, tetapi itu tidak berguna bagi kultivator biasa. Mengapa demikian? Penyempurnaan esensi spiritual membutuhkan bara api yang berasal dari langit dan bumi, dan paling tidak membutuhkan api bumi. Kultivator biasa tidak banyak memanfaatkannya, karena mereka tidak memiliki api bumi. Samudera Pang meremas telinganya dan berkata, "Sekte Heng Yue kita hanya memiliki satu api bumi yang disegel di paviliun obat spiritual, dan dianggap sebagai harta karun oleh si tua bangka Freddy Su.
Paviliun obat spiritual miliknya dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada paviliun harta karunku. Api bumi. Mata Harley berbinar, lalu dia bertanya dengan suara rendah, bisakah memurnikannya dengan api sejati? Bersambung.